Shalom, selamat hari Sabat buat kita semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Pastor Francis Merson Balo. Izinkan saya di dalam kendaraan ini, saya jadikan studio untuk merekam renungan tutup Sabat untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah. Sebagai judul renungan tutup Sabat saya pada petang ini adalah Allah mempunyai satu maksud dalam setiap penderitaan. Sebagai ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Mari kita buka Alkitab kita. Oke, sudah dapat semua? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Baik, Bapak Ibu, pada suatu sore ada seorang pria merasa amat tertekan oleh penderitaan yang berat sedang berjalan-jalan di sebuah kebun. Biasalah kalau orang depresi udah bingung, ya paling enak sih menghabiskan waktu dia putar-putar ya di taman, di alam atau dimanapun. Nah, saat dia berjalan-jalan di sebuah kebun, dia mengamati ada sebatang pohon delima yang hampir terlepas dari batangnya. Pria ini dia dengan heran coba menanyakan kepada pemilik kebun, mengapa pohon itu sampai demikian? Lalu pria ini mendapatkan jawab yang memberi kepada hatinya itu kepuasan karena dia sedang terluka. Akhirnya pemilik kebun itu bilang, pohon ini biasanya bertunas dengan amat lebat, sehingga tidak berbuah sama sekali, kecuali daun saja. Jadi petugas ini ya, atau pemilik dari kebun ini ditugaskan oleh orang yang sangat mengerti ya mengenai pohon delima untuk menebang pohon itu. Ya, caranya seperti tadi ya. Dia potong pohon itu hampir patah, dan hasilnya adalah pohon itu mulai berbuah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, duka kita tidaklah timbul dengan sendirinya. Dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, dalam setiap cobaan yang kita jalani, Allah mempunyai suatu maksud demi kebaikan saya dan saudara semua. Setiap pukulan yang menghancurkan sesuatu yang didewakan, setiap kebijaksanaan yang melemahkan pegangan kita pada dunia dan mengikat kasih sayang kita lebih erat pada Allah, itu adalah suatu berkat. Seperti pohon tadi, pembabatan ya, mungkin rasanya sakit untuk sementara, tetapi setelah itu menghasilkan buah kebenaran yang suka damai. Saya dan kita semua harus menerima semua permasalahan hidup kita, apapun itu, dengan ucapan syukur. Kita harus meluhurkan hidup kita, kita harus meninggikan pikiran kita. Apabila ada carang-carang yang tidak berbuah di dalam kehidupan kita, ya harus dipotong.
dan dilemparkan ke dalam api. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, marilah kita bersyukur karena dengan perantara pembabat kita, saya, saudara, dapat memperoleh hubungan dengan siapa? Pokok anggur yang hidup. Ya, karena kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah apabila kita jatuh ke dalam pencobaan, ya. Di situ kita akan merasakan kuasa Roh Kudus, pertolongan Tuhan bagi kita semua. Amin. Saya akan akhiri dengan kutipan dari Mrs. White dalam buku Hidupku Kini halaman 95. Ujian yang sangat membebani iman kita dan membuat seolah-olah Allah telah meninggalkan kita adalah untuk memimpin kita lebih dekat kepadanya agar kita dapat meletakkan segala beban kita ke dekat kaki Kristus. Dan Ia akan memberi pengalaman damai kepada kita sebagai gantinya. Allah mengasihi dan menjaga makhluk ciptaannya, paling hina sekalipun. Bila kita ragu-ragukan kasih-Nya pada kita, ini merupakan hinaan padanya. Oh, biarlah kita iman yang hidup, sehingga kita pun berharap padanya pada masa kegelapan dan ujian. Melalui pertemuan ini, pesan saya, mari letakkan semua beban kehidupan kita pada Kristus. Dia akan bekerja. Apabila kita menghadapi permasalahan sesulit apapun, seperti pohon delima tadi, dia harus dibabat habis untuk menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah takut. Saat ini mungkin saya dan saudara sedang dibabat habis sama Tuhan, agar kita mempunyai buah yang terbaik. Saya percaya dengan situasi saat ini, kita sedang disiapkan menjadi umat Tuhan yang sangat banyak buahnya. Biarlah sepanjang minggu bekerja yang akan kita hadapi, apapun yang akan terjadi, serahkan ke dalam tangan Yesus Kristus. Dia akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terpujilah Engkau ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang. Di penutupan sabat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami telah menikmati satu hari bersama Tuhan sepanjang hari sabat-Mu. Kami sudah menikmati berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Dan pada penutupan sabat ini ya Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kami semua bahwa apabila kami tidak berbuah, Tuhan akan membentuk anak-anaknya agar mempunyai buah yang baik. Melalui permasalahan kehidupan segala cobaan, apabila kami menghadapi itu semua ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membantu, membabat semua kehidupan kami yang buruk, sehingga dapat menghasilkan buah yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah semua umat-umat Tuhan sepanjang pekan minggu bekerja yang akan kami hadapi saat ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Roh Kudus senantiasa hadir dalam hati kami. Malaikat senantiasa menjaga kami. Tuhan akan melindungi kami dari berbahaya. Tuhan akan memberkati seluruh umat-umat Tuhan, anggota-anggota kami dimanapun mereka berada saat ini. Engkau akan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Allah. Hamba-Mu serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Selamat minggu bekerja. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Maranatha.